dengan mengajak teman-teman semuanya dalam video challenge yang berjudul Pawang Kuda. Apa sih pawang kuda itu? Pawang kuda adalah singkatan dari pendapat mahasiswa Fakultas Pertanian terhadap kuliah secara daring. Dengan adanya keluhan atau permasalahan tersebut, kami dari BEM Fakultas Pertanian tahun 2020 Kabinet Barang Suara datang untuk teman-teman semuanya. Tapi masih banyak sekali mahasiswa Fakultas Pertanian khususnya yang mengeluh dengan adanya kuliah secara daring. Mengapa? Apakah ada kendala ketika kuliah secara daring berlangsung? Ataukah ada yang salah dengan SOP yang dibuat? Melalui video challenge Pawang Kuda ini, kita akan mengetahui bersama bagaimana pendapat maupun curhatan teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian terhadap kuliah secara daring ini. Apakah ada yang salah dengan SOP-nya? Ataukah ada yang salah dengan jaringan? Penasaran dengan pendapat mereka? Mari kita saksikan bersama di video challenge Pawang Kuda berikut ini. Menurut aku membuat lebih jelas untuk para mahasiswa dan dosen agar mahasiswa dan dosen tahu alur jalannya perkuliahan kuliah daring saat ini. SOP ini berisi bahwa semua kegiatan di perkuliahan dilakukan secara online, mulai dari tatap muka perkuliahan, skripsi, PKL, UTS, UAS, dan sebagainya. Ini merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya paparan COVID-19, di mana pemerintah sudah memberikan himbauan kepada kita semua untuk tidak boleh berada di kerumunan dan beramai-ramai. SOP yang dikeluarkan oleh Dekanat Fakultas Pertanian memang sudah bagus, tapi masih ada beberapa dosen yang melakukan perkuliahan belum maksimal, ataupun banyak dosen yang mengasih kita tugas yang bertubi-tubi, sehingga kita tidak kurang maksimal dalam mengerjakan tugas tersebut, karena kita benar-benar harus terpaku pada keadaan sinyal di rumah ataupun lokasi kita yang mungkin jarang ditemukan sinyal. Nah, dari tugas tersebut, tugasnya yang bertubi-tubi itu dapat menekan fisik atau mental kita, sehingga imun dalam tubuh kita dapat. Itu mesti bilangnya nggak efektif, Mas. Saya rasa jawabannya sudah pasti kurang efektif. Kegiatan kuliah daring online ini belum jalan secara maksimal. Karena kita kan di sini ada jurusan agro, teknologi, ada peternakan, ada perikanan. Ntar kalau kita praktikumnya online kan namanya praktek juga turun langsung ke lapangan gitu. Kita mau megang ternak gimana, mau megang ikan gimana, mau megang tanaman gimana. Kalau misalnya kita secara online terus seperti itu. Jadi ini sebenarnya dibilang efektif dan nggak efektif, karena praktikum itu ya harusnya kita megang ternak untuk ternakan. Nanti mereka nggak tahu nih, misalnya nih aku kan dulu sempat ngambil fisiologi ternak maupun kesehatan ternak deh, asisten-asisten lain itu kalau kita nggak megang ternak, kita nggak menjelaskan secara struktural baik itu secara fisiologis maupun anatomis dari ternak itu, kita mau gimana belajarnya gitu. Secara online pun mahasiswa mungkin banyak yang nggak ngerti karena dia nggak lihat langsung di ternaknya. Selain itu sih, nah kalau dari khususnya di SOP ini mungkin bisa ditegasin lagi untuk praktikum, jadi kita kejelasannya mau gimana, jadi biar kita ngejelasin ke mahasiswa itu enak, ke asisten juga mahasiswa terimanya enak, seperti itu. Saran saya pribadi mungkin perlu dilakukan evaluasi mengenai kuliah daring ini. Kenapa? Karena itu tadi yang saya sebutkan, dari kuliah ini dosen-dosen hanya cenderung memberikan tugas secara terus-menerus, sehingga mahasiswa terlalu mungkin beberapa mahasiswa tertekan dengan tugas yang secara terus-menerus itu, dengan kondisi rumahnya atau daerahnya mengalami kesulitan sinyal maupun terkadang gangguan pada device-nya seperti handphone dan laptop. Karena meskipun bisa dengan diskusi online maupun penguasaan materi yang dilakukan di kelas melalui via grup WA maupun aplikasi online lainnya, para mahasiswa kurang bisa memahami materi karena mungkin ada beberapa kendala yang terjadi. Misalnya saja kendala lingkungan yang ramai, kendala dalam kuota, maupun kendala dalam sinyal. Itu
sangat mengganggu konsentrasi, berbeda halnya dengan pertemuan langsung di kelas yang dapat digunakan untuk memperhatikan materi dengan baik. Sama halnya dengan praktikum yang seharusnya dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan harus digantikan dengan tugas. Jujur, praktikum yang seperti itu sulit untuk dipahami karena kejadian yang ada di lapangan tidak semulus apa yang dijelaskan dalam teori. Ini adalah kebijakan yang paling tepat untuk saat ini, di mana kebijakan ini diturunkan semata-mata hanya untuk keselamatan warga sekitar dan juga untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Masih ada kendala, walau sudah ada SOP dari pihak kampus. Masih ada beberapa mata kuliah yang tidak menjalankan prosedur pembelajaran, seperti hanya memberikan tugas kuliah tanpa mengadakan kuliah online, dan kuliah online yang kurang efektif karena terkendala misian dan kuota. Menurut saya pribadi itu sudah bagus memang. Karena apa? Karena dengan adanya kita kuliah online atau kuliah daring, kita dapat memutus mata rantai COVID-19. Nah, untuk saran saya pribadi, mungkin dosen bolehlah mengasih tugas, tapi harus dipertimbangkan antara deadline-nya atau deadline yang tidak sempit. Kesan dari kuliah daring ini, dosen banyak banget memberikan bahan perkuliahan materi dan memberikan penugasan materi tersebut, sehingga mahasiswa sangat ekstra belajar mandiri untuk menguasai materi tersebut. Bahkan mahasiswa sampai tidak mengerti satupun materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen. Dengan itu, pembelajaran daring yang diberikan oleh dosen sangatlah kurang efektif dan kurang adanya melakukan interaktif melalui dosen tersebut. Kesan saya menjalani daring jujur capek karena tugas yang diberikan itu langsung banyak dalam jangka waktu yang saya itu cukup singkat, dan itu rasanya lebih capek daripada tugas yang diberikan kayak seminggu sekali gitu atau sehari sekali. Terus sarannya semoga dosen-dosen dan aspek jangan banyak-banyak ngasih tugasnya buat mahasiswa, dan semoga pandemi COVID-19 Menurut saya banyak sekali kendala yang saya alami selama perkuliahan. Kendala yang dilakukan selama kuliah secara daring ini, yang pertama yaitu sinyal, yang kedua yaitu kuota, dan yang ketiga adalah media komunikasi yang terkadang error. Saran saya untuk pembelajaran secara daring ini tidak selalu kuliah online diganti dengan tugas online. Ini menambah beban dari para mahasiswa ini, karena yang tadi tatap muka menjadi terhambat sehingga pemahaman mahasiswa berbeda-beda dan tidak satu arah. Menurut saya, kendala yang saya alami selama proses perkuliahan secara daring yaitu keterbatasan dalam penunjang koneksi internet dan juga tugas yang diberikan banyak bertambahnya. Walaupun sudah dikerjakan, tugas tersebut semakin bertambah setiap hari.